Oke, kita akan bahas tentang domain dan phrase sales. Nah, catatan nih, jika Anda sudah memiliki pemahaman tentang domain, name server, DNS, silakan Anda langsung skip ke part 2 ya tentang domain dan phrase sales tentang implementasi. Namun jika Anda masih awam ya, sebelum Anda tambah bingung di fase implementasi, video ini akan bahas tentang teori dasar dari domain secara umum ya. Jadi anggap aja ini pelajaran tambahan tentang domain dan phrase sales ya. Mari kita mulai dari bagaimana sih cara kerja domain ya. Jadi misalnya domain yang kita gunakan doxa 360 atau doxa360.com gitu ya. Nah, jadi biasanya domain itu cara bekerjanya dari browser atau dari komputer kita tanya nih, saya ingin buka http www.doxa360.com misalnya. Kemudian ISP kita ya, internet provider ya, kita itu hantarkan ke dalam yang namanya name server ya. Untuk apa? Untuk lihat ya domain ini atau nama Doxa360 ini akan diarahkan ke server mana, ke IP berapa. Karena pada dasarnya setiap komputer itu berkomunikasi dengan yang namanya internet protokol, tuh ada angkanya tuh kalau di layar yang 70 42 251 42 tuh alamat setiap server itu beda-beda. Jadi cara kerja domain gambaran umumnya seperti itu. Jadi kita request dari komputer, kemudian dari ISP kita taruh ke dalam satu DNS server. DNS server ini melakukan pemetaan, ini kira-kira servernya di mana. Nah, baru nanti kita diarahkan langsung akses ke server yang bersangkutan. Jadi di tengah-tengahnya tuh ada domain. Jadi tujuan domain itu sebenarnya untuk memetakan nama yang bisa dimengerti manusia gitu ya, dengan IP atau angka alamat server gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam pengerjaannya ya, saya langsung praktekkan ya biar kita semua ada gambaran. Oke, ini adalah domain dari phrase sales kita ya, tapi saya belum masuk sini dulu nih. Ini nanti ada di implementasi. Oke, di sini saya buka sebuah situs namanya intodns.com gitu ya. Jadi saya masukkan di sini doxa360.com. Nah, nama domain ini itu biasanya dikelola oleh satu name server ya, nama server utama gitu ya. Nah, ini domain NS name servernya itu kita menggunakan Cloudflare. Ya. Jadi setiap domain itu punya name server. Nah, dalam name server itu isinya apa? Nah, ini saya buka ya. Saya menggunakan Cloudflare. Jadi kalau Anda menggunakan dari hosting kita masing-masing, coba tanya, saya mau akses ke domain manajernya. Ini adalah Doxa360 yang ada di Cloudflare. Dalam isinya ini apa sih? Isinya ini pemetaan semua. Ya, jadi kalau kita klik di sini ada DNS, nih siapa pemetaan. Ya. Data apa dipetakan ke server mana dan lain sebagainya ya, ada IP servernya semua gitu. Nah, itu adalah cara kerja dari domain ya. Contoh di sini saya punya misalnya form ya. Jadi form itu apa? Saya bikin subdomain namanya form. Jadi form.doxa360.com itu langsung diarahkan ke sini. Ini isinya kosong ya, jadi memang ini digunakan untuk internal. Ya, jadi kalau kita buka kosong ya, tapi kira-kira kita ada gambaran ya, kita mau bikin domain atau subdomain diarahkan ke server mana. Nah, oke. Nah, domain ini, oke, jadi kita sudah ada gambaran ya, bahwa domain ini goalnya adalah untuk bikin translate antara bahasa manusia ke bahasa alamat IP server. Nah, di dalamnya registrasi ya. Registrasi yaitu masuk ke server mana. Nah, dalam phrase sales apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa lakukan misalnya di sini kita lihat ya, alamat phrase sales saya ini gak gampang diingat ya. Kita bisa lupa. Nah, kita mau pakai domain kita sendiri. Nah, berarti kita bisa setting domain. Kedua, kita misalnya mau menggunakan email di sini. Nah, ini ada namanya domain
Nah, ini perlu kita set ya, sehingga apa? Sehingga server Google, server Yahoo, server klien-klien kita pada saat melihat email dari Fresh Sales itu benar-benar email yang legit ya, bukan email yang asal-asalan atau email yang phishing ya, mengatasnamakan bisnis kita. Jadi inilah gunanya domain. Oke, kita akan lanjut ke video selanjutnya bicara tentang implementasi Fresh Sales.